mereka ini bukan kelompok penjahat atau sekte maupun gangster. Hey guys, Vegets, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. In today's video, kalian tahu lah 50% dari karir YouTube gue itu pasti membahas perdukunan. Ya memang sih gue suka Jujutsu Kaisen, cuma gue gak pernah kepikiran kalau YouTube gue itu udah masuk ke dalam ilmu perdukunan dan persantetan. Bukannya gue ngajarin kalian, bukan, tetapi ya kasus Indonesia yang udah pasti ada keterlibatannya sama itu. Nah, I'm learning y'all. So yes, masih ngebahas hal yang sama dari beberapa video sebelumnya. Kasus kali ini datang lagi dari Indonesia, lebih tepatnya dari Nusa Tenggara Barat atau NTB. Exactly, walaupun kasusnya udah sejauh itu, hal-hal yang terlibat di kasus ini tuh ya gak jauh-jauh dari perdukunan dan persantetan lagi. Like akhirnya iya, ternyata nih ya para dukun dan ilmunya ini bisa juga melebarkan sayapnya sampai sejauh itu. Sumpah ini puyeng juga sih, gua mau bangga atau enggak. Tapi yang pasti adalah kasusnya ini baru terjadi di awal bulan Februari tahun 2024. Exactly, this year. Bulan lalu banget. How did I found out? Exactly. Ibaratnya tim YouTube gue itu mempunyai radar ada kasus dukun baru and I just get it. But anyways, untungnya nih ya pihak kepolisian yang bertugas pada saat itu bisa cepet nangkep dan nuntasin para pelakunya. Jadi ini bukan kasus yang gantung seperti biasanya. Now let's just get into it daripada intro kepanjangan. Here's Paranormal. Kematian suatu keluarga dikarenakan santet di NTB. Let's go. Semua ini dimulai dari satu keluarga yang tinggal di Desa Soro, Kabupaten Bima, NTB. Keluarga ini terdiri dari bapak, ibu, dan anaknya sama menantunya. Jadi dia punya anak terus suami. Oke, so like there's a 4 member in the family. Untuk si bapak dan ibu, mereka emang udah 10 tahun lebih lah tinggal di rumah itu. Dan sebagian besar hidupnya si bapak atau kita kasih inisial N, bapak N ini punya profesi sebagai nelayan. Kalau soal nangkep Kalau soal nangkep ikan di perairan NTB, bapak N ini udah nggak perlu diragukan lagi skillnya. Dari skill dan ketekunannya ini, banyak nelayan-nelayan yang respect lah dan salut sama si bapak N ini. Jadilah si N dikenal dan dekat lah sama banyak orang. Dan ini juga menjadi alasan kenapa si N ini dipercaya jadi ketua lingkungan di tempat tinggalnya. Nah sekarang istrinya ini berinisial F. Dan ibu F ini ya kebanyakan ngabisin waktu itu di rumah ya, karena memang dia itu ibu rumah tangga. Tapi ada juga lah sesekali ngebantuin bapak N sebagai ketua lingkungan. Dan di samping itu mereka juga tinggal bareng kan sama anak perempuannya dan si suaminya juga yang menantu. Nah suami si anak perempuan ini biasa jadi pedagang di pasar lah. Jadi si bapak pertuanya itu nyari ikan di laut. Nah terus yang ngejual di pasar itu adalah menantunya. Memang kalau dilihat ini mereka adalah suatu keluarga yang sederhana dan bukan keluarga yang suka mulu-mulu gitulah menurut tetangga. Walaupun hidupnya ini bisa dibilang cukup sederhana dan sangat membumi, tetapi nggak menutup kemungkinan juga sama yang namanya rasa iri, dengki, dan omongan jelek lah dari lingkungan sekitarnya. Memang yang namanya orang ya, yo can never be enough. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Listen to me carefully, yo. Hari itu di bulan Februari tahun 2024, yes, bulan lalu. Seperti biasa, bapak N ini udah kelar lah nyari ikan, terus pulang rumah ke rumah sekitar jam 8 malam. Dan di tengah-tengah mereka lagi makan malam, tiba-tiba ada suara orang ngetok pintu, dan ketukan pintu itu ada orang yang ngasih kabar kalau tetangganya mereka nih ada yang meninggal dunia. Sebagai ketua lingkungan yang baik ya kan, tentu saja bapak N ini dan istrinya berniat mau ngelayat langsung sekalian sembahyang juga. Kelar ngelayat dan sembahyang kira-kira di jam 11 malam, bapak N dan istrinya si F itu baru sampai rumah lagi deh. Nah belum lama tidur di kasur, tiba-tiba ada suara lagi, suara ribut dan gaduh yang ada depan rumah mereka. And it's not just a knock, bener-bener yang gaduh gitu loh. Apa sih? Jadi orang yang di depan rumahnya itu teriak-teriak nama bapak N. Lah ngapain ya? Dan nyuruh si bapak ini keluar. Dan bisa kedengar juga suara mereka lagi nendang-nendang pintu dan ngerusak barang. This is scary y'all. Sebelum bapak N ini bisa keluar ya kan dari kamar dan buka pintu, mereka udah duluan ngedobrak itu pintu, masuk rumah, terus masuk ke dalam kamar. Dan disinilah otomatis kaget dan bangunlah satu rumah itu. Begitu ini satu keluarga keluar dari kamar, mereka dikagetkan sama 4 orang yang bawa sajam dan tombak.
Orang-orang ini langsung ngejegat dan nahan gitu loh, biar supaya si Bapak N ini gak bisa kemana-mana dan keluarganya gak bisa kabur. Gak pakai basa-basi, sesaat setelah salah satu dari mereka ini ngunci mata sama Bapak N, langsunglah si orang ini menyerang Bapak N dengan sajamnya. Akibatnya si Bapak N ini yang gak sempet ngelawan apalagi nangkis, otomatis kena lah tuh sabetan sajamnya. Dan sajamnya itu ketusuk lah di bagian muka dan badan. Sebenarnya ya sebelum itu si bapak udah nyoba buat lari bareng istrinya. Sayangnya cuma si istri doang yang berhasil kabur. Lalu si bapak ini jatuh dan langsung kena serang lah sama si pelaku. Now you may ask me, anaknya pada kemana masih menantunya itu? Now what happened is anak perempuannya itu kena tombak di bagian pahanya. Dari luka di paha inilah barulah si suaminya itu ngeberaniin diri untuk melawan orang-orang tersebut yang udah ngelukain keluarganya. Nah mereka komplotan 4 orang ini tiba-tiba udah mutusin buat cabut. Jadi si suami anaknya itu unharmed, gak kenapa-kenapa karena mereka semua udah pada cabut. This is suspicious. Jadi kayak bisa dibilang sebenarnya mereka itu cuma ngincer Bapak N. Setelah mereka tahu Bapak ini udah gak bakal selamat, barulah mereka cabut. Setelah orang-orang itu pada bubar, si ibu, lu inget kan si ibu itu berhasil kabur kan? Ibu ini teriak-teriak lah minta pertolongan keluarga setelah dia ngeliat kan suaminya itu udah luka fatal dan sekarang dibawalah si Bapak N ini ke RSUD. Sedihnya, sesuai prediksi orang-orang yang melukai mereka, Bapak N ini nggak sempat diselamatkan dan meninggal dunia. Setelah itu semua mulailah polisi terlibat. Dari hasil investigasi dan interogasi warga sekitar, nggak perlu waktu lama juga sih buat polisi bikin kesimpulan kalau pelakunya itu memang berkelompok dan berasal dari lingkungan yang sama alias tetanggaan. Bener aja lusanya itu pihak kepolisian udah berhasil lah meringkus 2 orang pelakunya. Dan lagi-lagi polisi ini bener, 2 orang yang baru ditangkap ini adalah tetangga langsung Bapak N. I'ma repeat it again, tetangga dari keluarga Bapak si N in the same field. I'm talking about di jalan yang sama. 2 orang pelaku ini berinisial I dan A. Berdasarkan kesaksian mereka ini ternyata saudaraan. Dari interogasi mereka berdua lah, polisi dapat informasi tentang 4 orang pelaku lain. Nah hold on, bukannya dalam rumah itu tadi cuma 4 orang. Ternyata ada 6. Jadi total di malam itu orang yang nerobos masuk ke dalam rumahnya ada 6 orang, 2 di luar, 4 di dalam. Ternyata setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, mereka ini bukan kelompok penjahat atau sekte maupun gangster, tetapi cuma sekedar keluarga yang gak ada akhlaknya. 2 dari mereka ini adalah saudara kandung, yes tadi I dan A. Terus sisanya itu adalah 4 orang sepupuan. Mereka ini ada di kisaran umur 18 tahun hingga 40 tahun. How are you 40 years old and still be dumb as hell? Umur udah 40, otaknya masih sesendok. Tadi kan di awal gue sempat bilang nih, malamnya sebelum ada penerobosan itu di dalam rumah, Bapak N dan istrinya sempat kan tuh melayat tetangganya karena kan ada yang meninggal. Nah warga yang meninggal dunia ini adalah ibu dari pelaku I dan A. Mereka baru ngelayat, anaknya yang wafat itulah pelakunya. Tanpa alasan dan fakta yang jelas, mereka berdua ini menganggap kalau ibu mereka itu meninggal dunia karena ilmu hitam atau santet. Terus mereka juga sepakat lah kalau santetnya itu berasal dari tetangga mereka sendiri, yaitu adalah keluarga Bapak N. Mereka punya asumsi kalau Bapak N ini jarang sembahyang dan sekalinya sembahyang juga pasti di tengah-tengah malam sebelum dia berangkat berlayar subuh-subuh. Yang sebenarnya itu juga that's normal, right? Di samping itu juga beberapa minggu sebelumnya pas ibu mereka ini masih dirawat di rumah sakit, istri Bapak N ini sempat menjenguk deh tuh dan ngasih bingkisan buah-buahan gitu loh, keranjang buah. Dari sinilah 2 bersaudara hebat ini bikin kesimpulan kalau jampe-jampenya itu ada di keranjang buah itu and the whole fruits. Jadi udah dijampe-jampe. 2 saudara hebat yang jenius. Nah, di malam ketika Bapak N dan istrinya ini datang ke rumah mereka, salah satu dari mereka itu sebenarnya udah ada yang mau ngabisin Bapak N langsung di saat itu juga, di rumah itu juga. Like he don't care, tapi dia masih ditahan sama saudara-saudaranya yang lainnya. Cause like you don't wanna cause a scene. Akhirnya timbullah rencana buat ngabisin Bapak N setelah dia pulang dan sampai rumahnya. Dan pencetus dari ini semua adalah si I dan A. Dan sisa 4 orang saudaranya itu yang sepupu-sepupunya yang sangat bijaksana
sana yang ngikutin aja. Nah setelah Fantastic Four ini ditangkap, di lokasi penangkapannya inilah polisi nemuin banyak macam barang bukti. Yang jelas banget ada kegiatannya sama kejadian di malam itu. Ada macam-macam sajam, tombak, pakaian yang mereka udah pakai terus udah darahnya. Jadi mereka umpetin lah itu di salah satu rumahnya si Fantastic Four itu, dan pecahan-pecahan kaca. Yang makin jelas lah udah kalau emang mereka lah pelakunya. Nah kalau untuk sisanya tuh I dan A dynamic duo, mereka berdua sudah dianggap sebagai mastermind dari aktivitas malam tersebut. Setelah berhasil ketangkap semua tuh ya kan, tugas polisi itu sebenarnya belum kelar. Kepolisian masih harus nyari tahu bener gak sih ini kasus melibatkan santet secara gitu kan ya. Di awal tahun 2023 kemarin tuh ya, santet itu udah ada, I'm ready to yo. Santet itu udah ada undang-undangnya dan udah dianggap sebagai tindak pidana yang diatur dalam pasal 252. Gila kan, detail banget gak tua. Nah untuk siapapun yang ngelanggar bakal ada sanksi penjara 6 bulan sampai setahun atau denda besar 200 juta. Ya udah dilakukanlah penyelidikan kepada keluarga Bapak N dan riwayat rumah sakit ibu si saudara-saudara itu. Hasilnya memang nunjukin suatu kebenaran tentang ibu mereka itu bener sakit, yes. Ibunya I dan A mengidap TBC atau tuberculosis. Di samping itu juga ada kesaksian dari dokternya yang bilang ibunya meninggal dunia secara natural. Gak ada keanehan sama sekali. Yang aneh itu cuma isi kepala dan kelakuan 6 saudara yang paling kompak itu tolol. Ya udah, pada akhirnya apakah benar Bapak N ini mempraktekkan santet? Yang masih bingung sama jawabannya, mendingan joinan aja deh tuh lo ya sama pelakunya tuh. Nah fast forward, proses hukum mereka sampai sekarang masih berjalan. Yang pasti adalah mereka ini udah kena pasal pembunuhan berencana dan jelas bisa divonis maksimal penjara seumur hidup. Dan beberapa minggu setelah penangkapan mereka, polisi itu ditugaskan buat berjaga di lingkungan sekitar rumah Bapak N dan pelaku dengan maksud untuk mengantisipasi takut ada balas dendam lagi nih dari saudara jauh. Gua nggak tahu dari daerah mana. Ya intinya dari pihak yang nggak terima, wherever that is. Ya kira-kira begitulah kasus terbaru dari NTB. Nah walaupun kasusnya ini udah solve, semuanya udah ketahuan lah ya, like who the killer, like what's the motives, tetapi belum ada tuh yang namanya utusan resmi dari pengadilan. And that is all. But the thing is, video kali ini akan gue tutup dengan pertanyaan. Menurut kalian, undang-undang tentang persantetan itu perlu ada nggak sih di Indonesia? So drop it in the comments. Karena memang at the same time, you know, like there are a lot of things going on in the dark magic. Apalagi Indonesia gitu ya. Like dukun, santet, and stuff like that. Tapi the fact itu sampai masuk ke undang-undang agak kaget juga sih. Kayak, oh, so it is real. Does that make sense? But regardless, I need to know your opinion about this. Drop in the comment section. I will see you when I see you. Don't forget to like, subscribe for your good Instagram, Sasha X Marissa. And goodbye.